Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pecinta hewan. Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang hewan tanpa kaki. Dia mampu hidup dalam berbagai habitat dan juga mematikan. Ya, ular. Hewan ini sering dijadikan sebagai mitologi dan simbol dari berbagai budaya dan sejarah peradaban manusia. Di beberapa peradaban, ular merupakan simbol kebijaksanaan, kekuatan, perlindungan, keanggunan, dan bahkan dianggap sebagai dewa. Tidak sedikit juga yang menganggap bahwa ular adalah simbol tipu daya, misteri, pengkhianatan, ancaman, dan juga kejahatan. Namun, apa yang sebenarnya Al-Quran ceritakan tentang ular, dan bagaimana sains menjelaskan keberadaannya? Mari kita mulai. Cerita bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam untuk mendakwahi Firaun karena telah melampaui batas. Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa Firaun keterlaluan karena telah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Selain itu, Firaun adalah pemimpin zalim yang memperbudak, menyandera, dan menyiksa Bani Israel di bawah kekuasaannya. Dalam tafsir Jalalain dikabarkan bahwa Bani Israel disiksa dengan kerja-kerja yang berat seperti menggali, membangun bangunan, dan mengangkat barang-barang yang berat. Berita ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Thaha ayat 47. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Firaun pada pertemuan pertama ini, terjadilah perdebatan yang cukup sengit antara keduanya. Selain itu, Nabi Musa juga memperlihatkan mukjizat berupa tongkatnya yang berubah menjadi ular, serta tangannya yang jadi putih cemerlang. Namun, Firaun tetap menolak mentah-mentah semua dakwah Nabi Musa tersebut dan mengklaim bahwa semua itu hanya sihir belaka. Karena menganggap mukjizat Nabi Musa adalah sihir, lantas Firaun berkata, "Kami akan menghentikan sihirmu dengan sihir kami. Tentukanlah waktu yang kita sepakati bersama untuk pertemuan kita, dan jangan ada seorang pun dari kita yang mengingkarinya." Nabi Musa menjawab tantangan tersebut dengan berkata, "Waktu kita adalah pada hari raya kalian ketika kalian berhias diri dan bersukaria, sehingga pada hari itu orang-orang berkumpul di waktu zuha dan menyaksikan apa yang akan terjadi di antara kita." Hari yang ditentukan pun tiba. Ini adalah pertemuan kedua. Firaun mengumpulkan para penyihir dari berbagai negeri. Dalam kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir disebutkan jumlah penyihir itu belasan bahkan puluhan ribu. Suasana pagi itu dihadiri oleh para gubernur dan seluruh rakyat jelata. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Para penyihir Firaun memulai pertandingan itu dengan berkata, "Siapa yang duluan unjuk kebolehan?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam mempersilakan mereka untuk maju duluan. Lalu, para penyihir melemparkan sejumlah tali dan tongkat, kemudian tali dan tongkat-tongkat itu menjadi ular yang merayap cepat. Dengan percaya diri, para penyihir itu mengatakan, "Demi Firaun, sungguh kamilah yang akan menang." Melihat itu, Nabi Musa khawatir atas sihir itu. Khawatir jika orang-orang sudah tersihir dari tipu daya mereka sebelum Nabi Musa alaihissalam melakukan serangan balasan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk melemparkan tongkatnya. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan tiba-tiba dengan kekuasaan Allah, tongkat itu berubah menjadi ular besar dan menakutkan. Ular itu kemudian menelan semua ular-ular sihir mereka. Ketika mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu, para penyihir itu segera bersujud meyakini kebenaran Nabi Musa alaihissalam seraya berkata, "Kami beriman kepada Allah semata, Tuhan Musa dan Harun, Tuhan sekalian alam." Berdasarkan kisah tersebut, mari kita kupas bagaimana Al-Quran menggambarkan hewan ini. Ular disebut dengan redaksi yang cukup beragam, yakni Thu'ban, Hayyan, dan Jan. Dalam cerita Nabi Musa dikisahkan bahwa tongkat yang ia lemparkan berubah menjadi seekor ular yang merayap dengan sebutan
hayyatun tas'a dalam surat Thaha ayat 20. Di tempat lain disebutkan tongkat itu bergerak-gerak laksana seekor ular yang gesit dengan sebutan ka'annaha jan dalam surat Al-Qasas ayat 31. Disebutkan pula bahwa tongkat itu berubah menjadi ular yang sebenarnya dengan sebutan thu'banum mubin dalam surat Al-A'raf ayat 107. Perbedaan ungkapan ini ditafsirkan cukup beragam oleh para mufassirin. Setidaknya ada 4 versi penafsiran tentang perbedaan ungkapan tersebut. Yang pertama, perubahan bentuk ular. Ditafsirkan bahwa pada awalnya tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Kemudian berubah menjadi seekor ular kecil yang gesit dan akhirnya menjadi ular besar yang sebenarnya. Yang kedua, teror ketakutan. Ditafsirkan bahwa tongkat Nabi Musa telah berubah menjadi seekor ular yang lincah dan gesit seperti ular kecil, namun sangat menakutkan seperti ular besar. Yang ketiga, perbedaan tempat peristiwa. Sebagian mufassir yang lain mengatakan bahwa perbedaan ungkapan itu disebabkan perbedaan tempat terjadinya mukjizat-mukjizat itu, yang terjadi berkali-kali di tempat yang berbeda. Menurut pendapat yang terakhir ini, perubahan bentuk tongkat menjadi ular jantan yang besar terjadi di hadapan Firaun, sedangkan perubahannya menjadi ular kecil terjadi pada malam ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya. Yang keempat, penyesuaian tempat, sasaran, dan tujuan penampakan. Ada juga yang memahaminya sebagai berikut. Thu'ban berarti ular yang panjang dan lincah. Hayyah berarti tumpukan badan ular yang menyatu dan menakutkan, sedangkan jan berarti ular yang sangat menakutkan. Perbedaan penampakan ular itu disesuaikan dengan tempat, sasaran, dan tujuan penampakannya. Masih banyak lagi riwayat yang menjelaskan tentang ungkapan tentang ular tersebut. Namun, yang dapat kita pastikan adalah bahwa kejadian tersebut adalah peristiwa luar biasa yang nampak dengan jelas pada diri dan tongkat Nabi Musa, dan itu menjadi bukti kebenaran klaim Nabi Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mufassir menyatakan bahwa ular masuk dalam kelompok hewan yang boleh dibunuh meski sedang dalam kondisi berihram haji atau umrah. Karena ketika seorang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, salah satu hal yang dilarang adalah membunuh, menangkap, dan melukai hewan buruan. Hal ini diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada 5 hewan yang bertabiat buruk yang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Mereka itu adalah ular, burung gagak berbulu campuran antara hitam dan putih, tikus, anjing ganas, dan kalajengking. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan bagaimana seharusnya tindakan kita ketika menemukan ular di dalam rumah. Suatu hari, Abu Sa'id, seorang mantan budak, berkunjung ke rumah Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ia tiba, Abu Sa'id sedang sholat, jadi Abu Sa'id menunggu. Tiba-tiba ia mendengar suara dari kayu penyangga atap dan melihat seekor ular. Ia berencana untuk membunuh ular tersebut, tetapi Abu Sa'id mengisyaratkan agar ia duduk dan membiarkannya. Ketika selesai sholat, Abu Sa'id menceritakan sebuah kisah. Ia menunjuk ke arah sebuah rumah di perkampungan dan berkata bahwa dulu di situ tinggal seorang pemuda yang baru menikah. Suatu hari saat mereka sedang berperang di perang Khandaq, pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang menemui istrinya, dan Rasulullah mengizinkannya dengan pesan untuk membawa senjatanya karena khawatir akan keselamatannya. Ketika pemuda itu pulang, ia melihat istrinya berdiri di antara 2 pintu dan merasa marah, hampir melemparkan tombaknya karena terbakar api cemburu. Istrinya berteriak agar ia masuk ke rumah terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Saat memasuki rumah, pemuda itu melihat ular melingkar di atas ranjang. Ia segera menusuk ular itu dengan tombaknya, tetapi ular itu meronta dan menggigitnya. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih dahulu tewas, apakah ular atau pemuda tersebut. Mereka kemudian pergi kepada Rasulullah dan meminta agar pemuda itu dihidupkan kembali. Rasulullah menjelaskan bahwa di Madinah ada jin yang telah masuk Islam. Jika mereka melihat jin dalam bentuk ular, mereka harus mengusirnya dengan lembut selama 3 hari.
Jika ular tersebut tetap ada setelah 3 hari, barulah boleh dibunuh karena ular itu adalah setan. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak boleh membunuh ular yang hidup di dalam rumah. Alangkah baiknya kalau kita panggil bomba atau pemadam kebakaran. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kejadian seperti itu hanya berlaku jika kita sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Wallahu a'lam. Di hadis yang lain dari Abu Lubabah Al-Ansari diuriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang kami membunuh ular yang ada di dalam rumah, kecuali ular yang berekor pendek atau yang putus ekornya dan mempunyai 2 garis lurus berwarna putih di punggungnya. Ular yang seperti ini mampu membutakan mata manusia dan membunuh janin di dalam kandungan ibu yang hamil. Riwayat Imam Muslim. Dalam banyak keyakinan, ular dianggap sebagai musuh manusia. Dalam kisah Mahabharata misalnya, Krishna kecil sebagai jelmaan Dewa Wisnu mengalahkan ular berkepala 5 yang jahat. Di sisi lain, mitologi Hindu di India, ular memperoleh kedudukan tinggi hingga tidak ada yang berani membunuh ular kobra secara sengaja. Beberapa sekte Hindu bahkan mereka memuja dan mengkreasikan dewa ular. Sekte Manasa di India misalnya, mempunyai dewi ular bernama Manasa. Sampai saat ini kita masih mudah menjumpai para wanita di India yang menuangkan susu di lubang ular, suatu hal yang sebenarnya tidak disukai ular itu sendiri. Ular juga dipuja di sebagian wilayah Afrika seperti Dahomey, Madagaskar, dan sekitarnya. Pemujaan itu muncul setelah terjadi persentuhan budaya dengan para pemuja ular dari luar kawasan ini. Di Mesir, hubungan antara manusia dan ular telah berjalan sangat lama. Beberapa dewa ular dikreasi seperti Apopis dan Set. Mahkota Firaun juga selalu dihiasi patung ular kobra. Bangsa Sumeria pun demikian, mereka memiliki dewa ular bernama Mengizida. Suku-suku asli di benua Amerika mempunyai hubungan erat dengan ular. Hal ini terutama tampak pada kebudayaan Aztec dan budaya di kawasan budaya Mesoamerika. Hal yang sama terjadi pada masyarakat Eropa kuno, terutama Yunani dan Romawi. Dalam mitologi Yunani, ular diasosiasikan dengan makhluk antagonis yang berbahaya dan mematikan, namun tidak dihubungkan dengan setan. Dalam budaya Cina, ular adalah salah satu dari 12 hewan suci yang menjadi nama Siu dan dimasukkan dalam kalender Cina. Ular juga kita jumpai dalam lambang kedokteran yang mewakili makna farmasi dan obat secara umum. Tampaknya hal ini terpengaruh oleh budaya masyarakat Yunani kuno yang menganggap ular sebagai sang penyembuh. Ular sejak lama telah dimanfaatkan oleh manusia. Pada masa yang lebih terkini, bisa ular banyak dimanfaatkan sebagai serum. Sedangkan empedu, darah, dan daging, beberapa jenis ular seperti kobra sudah sejak lama dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit oleh masyarakat di Asia Timur, terutama Cina. Di beberapa bagian dunia, terutama India, banyak ditemukan pertunjukan tarian ular dengan menggunakan ular king cobra yang sangat berbisa. Dalam pertunjukan ini, ular king cobra yang ditaruh di dalam sebuah wadah seolah menari mengikuti irama alat musik serupa suling. Ular sebetulnya tidak memiliki organ luar telinga, walaupun secara terbatas memiliki organ telinga di bagian dalam. Dengan demikian, reaksinya terhadap suara suling lebih disebabkan gerakan fisik suling daripada suara yang dihasilkan oleh suling itu sendiri. Kulit-kulit beberapa jenis ular seperti ular sanca, ular anaconda, dan jenis ular lain yang berukuran cukup besar digunakan sebagai bahan tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Citra yang kurang baik terhadap ular akibat dari dongeng, mitos, dan semacamnya, ditambah dengan rusaknya habitat ular dan nilai ekonominya yang cukup tinggi, menyebabkan penurunan drastis populasi ular di alam. Ular sebagai musuh biologis beberapa hama pertanian seperti tikus saat ini sudah jauh berkurang, atau bahkan sudah tidak ada lagi di banyak tempat. Di beberapa tempat, sudah mulai ada usaha untuk melakukan reintroduksi beberapa ular sawah. Masyarakat petani di beberapa desa di Kabupaten Sleman, di Yogyakarta misalnya, sudah mulai melakukan hal tersebut dan melarang pemburuan ular di desa mereka.
Sebagaimana kita ketahui, ular adalah reptil bertubuh bulat, memanjang, dan tidak memiliki kaki, hidup sebagai pemangsa. Mereka termasuk dalam kelompok kadal dan ada juga jenis kadal tak berkaki yang mirip ular. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa ular tidak memiliki kelopak mata dan daun telinga. Panjang tubuh ular bervariasi, mulai dari 10 cm pada ular trit hingga lebih dari 5 meter pada ular besar seperti anaconda, dan ular sanca yang dapat mencapai 9 meter. Fosil ular purba Titinoboa cerihonensis bahkan diketahui mencapai panjang 15 meter. Ular merupakan salah satu reptil yang paling sukses berkembang di dunia. Di daratan, kita dapat menjumpai ular hampir di semua tipe habitat, kecuali kawasan berhawa dingin, seperti Selandia Baru, ujung utara Eropa dan Amerika, atau di gunung-gunung tinggi. Ular dapat ditemui hidup melata di tanah atau di atas pohon sepanjang hidupnya. Beberapa di antaranya dapat hidup di tanah dan sesekali memanjat pohon, atau hidup sepenuhnya dan sebagian waktunya di perairan, seperti laut, rawa, sungai, dan danau. Ular bergerak dengan berbagai cara sesuai lingkungan. Gerakan paling umum adalah berkelok-kelok ke depan, baik di air maupun di daratan. Di daratan, ular memanfaatkan objek seperti batu dan ranting untuk mendorong tubuhnya, sehingga dapat melewati area yang padat. Setiap titik pada tubuh ular melewati tempat yang dilewati titik sebelumnya, memudahkan mereka bergerak di antara tumbuhan lebat. Saat berenang, gerakan ular di air juga dipengaruhi oleh arus yang membantu mereka bergerak maju. Bergerak meliuk dan mengarah menyamping dilakukan oleh jenis-jenis ular yang hidup di kawasan yang tidak memiliki objek untuk berpegang, seperti kawasan berlumpur atau gurun pasir. Sebagai hewan berdarah dingin, seringkali ular ditemukan berjemur di pagi hari untuk menghangatkan tubuhnya sebelum melakukan aktivitas hariannya. Kebiasaan ini juga sangat membantu dalam proses pencernaan. Kemampuan mata ular berbeda-beda. Beberapa jenis seperti ular pohon dapat dengan tepat mengikuti gerakan mangsanya. Namun, ada juga ular yang hidup di lubang dengan penglihatan yang sangat buruk. Meskipun penglihatan mereka bervariasi, ular memiliki penciuman yang baik yang diperoleh melalui lidah mereka. Bagian tubuh ular yang bersentuhan dengan tanah atau objek juga sensitif terhadap getaran, sehingga mereka bisa merasakan gerakan makhluk di sekitar. Selain itu, beberapa ular memiliki organ khusus di antara mata dan lubang hidung yang memungkinkan mereka mendeteksi radiasi panas dari tubuh mangsanya, membantu mereka dalam berburu. Ular memiliki kemampuan berganti kulit dengan beberapa fungsi, yaitu 1. Mengganti kulit tua yang sudah aus. 2. Membuang parasit seperti kutu dan caplak. 3. Memungkinkan pertumbuhan, meskipun pendapat ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Ular muda mengganti kulit 3 hingga 4 kali setahun, sedangkan ular dewasa hanya 1 atau 2 kali. Sebagai pemangsa, ular memakan berbagai hewan kecil seperti kadal, mamalia, burung, dan serangga. Mereka menelan mangsa utuh karena gigi mereka tidak dirancang untuk memotong. Ular dapat menelan mangsa yang lebih besar dari kepalanya berkat struktur tengkorak yang fleksibel. Gigi ular berfungsi untuk memegang mangsa, biasanya menelan dari bagian kepala. Komposisi gigi tidak seragam, tergantung pada jenis mangsa. Ular pemakan keong misalnya, punya lebih banyak gigi di sekitar rahangnya. Hal ini disesuaikan dengan lingkaran kerang yang seringkali searah jarum jam. Setelah makan, ular beristirahat untuk mencerna makanan yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Karena ular termasuk binatang berdarah dingin, maka suhu di sekelilingnya dapat berpengaruh terhadap proses pencernaan. Ular memerlukan suhu sekitar 30 derajat Celcius untuk dapat mencerna makanannya dengan baik. Suhu permukaan tubuhnya dapat naik sekitar 1 derajat Celcius pada saat proses pencernaan berjalan. Itulah sebabnya ular seringkali memuntahkan mangsanya apabila merasa terancam. Ular juga memiliki cara berbeda untuk membunuh mangsa. Beberapa melilit seperti ular sanca, sementara yang lain menggunakan bisa seperti king cobra atau ular krai. Kebanyakan ular memiliki bisa yang lebih sering digunakan untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa daripada untuk mempertahankan diri. Bisa adalah modifikasi dari air ludah. Pada beberapa jenis, bisa disalurkan melalui taring yang berlubang. Bisa ular, sebagaimana air ludah, juga membantu ular mencerna makanannya. Ular-ular kanibal yang memangsa ular lain, misalnya king cobra, memiliki pertahanan terhadap racun karena memiliki anti racun.
Bisa ular adalah campuran yang kompleks dari berbagai protein yang diproduksi oleh kelenjar yang terletak di bagian belakang kepalanya. Bisa ular dapat dibagi dalam campuran neurotoksin atau racun yang menyerang sistem saraf, hemotoksin atau racun yang menyerang sistem peredaran darah, sitotoksin, bungarotoksin, dan masih banyak lagi yang pada dasarnya mempengaruhi fungsi dan sistem tubuh dengan berbagai cara. Dalam proses perkembangbiakannya, semua ular menganut pembuahan di dalam atau internal fertilization. Meskipun cara reproduksinya bervariasi, ular berkembang biak dengan bertelur. Jumlah telur ular berkisar dari hanya beberapa butir saja sampai dengan ratusan butir. Ular bertelur di lubang tanah, lubang kayu lapu, atau di bawah timbunan serasah. Umumnya ular meninggalkan telurnya begitu saja dan menyerahkan nasibnya kepada alam. Namun ada beberapa jenis seperti kelompok ular sanca yang mengerami telur dengan lilitan tubuhnya hingga menetas. Ular sanca betina tidak akan meninggalkan telurnya kecuali apabila ia perlu minum atau berjemur. Ular king cobra dikenal sebagai satu dari sedikit jenis ular yang membuat sarang dan tinggal di dekatnya untuk menjaganya. Beberapa jenis ular menyimpan telur di dalam tubuhnya dan melahirkan anak-anaknya atau ovovivipar. Baru-baru ini para peneliti menemukan bahwa beberapa jenis ular seperti ular boa constrictor dan anaconda hijau betul-betul melahirkan anaknya. Keduanya memberi makan anak-anaknya dengan plasenta dan makanan yang tersedia dalam telurnya. Sejenis ular primitif, yakni ular buta atau juga dikenal sebagai ular kawat, sejauh ini hanya ditemukan betinanya saja. Ular yang mirip cacing kecil ini diduga mampu bertelur dan berbiak dengan pembuahan sendiri tanpa kehadiran ular jantan. Itu dia tadi informasi unik tentang ular dalam pandangan Al-Quran dan sains. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ular dalam sudut pandang yang lebih luas. Pang Min sudah semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang ilmiah. Jadi, jika kalian suka dan mungkin ada kesalahan informasi dalam video ini, mohon masukan teman-teman dengan meninggalkan pesan di kolom komentar sebagai upaya perbaikan di masa mendatang. Terus dukung channel ini untuk berkembang dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia seputar hewan. Terima kasih untuk 55 subscriber pertama dan para pemirsa yang telah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.